我要见人，要到什么？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-503. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 502. Kemarin pertarungan sengit terus berlangsung antara Qin-Chen dan juga tetua Lin Jun. Bahkan pada akhirnya Kulao Dao juga ikut join dalam pertarungan itu supaya bisa segera menghabisi Lin Jun. Sayang sekali semua itu tidaklah mudah. Serang mereka memang berhasil melukai Lin Jun dan tidak membiarkannya pergi dari tempat ini. Hanya saja Lin Jun ternyata memiliki sesuatu yang mengejutkan, yakni kekuatan darah dari sang leluhurnya. Serangan ini pun hampir saja merenggut nyawa Qin-Chen. Andai saja Kulao Dao itu tidak melindungi dirinya. Melihat Kulao Dao yang telah menerima serangan fatal, membuat Qin-Chen mengamuk dan pada akhirnya dia pun mulai serius dalam menghadapi Lin Jun. Ia yang telah berada di celah ruang dan mudah Qin-Chen tarik keluar. Dan dirinya pun memberikan beberapa serangan agar Lin Jun tidak melawan lagi. Ia mencoba untuk membuat kesepakatan kepada Qin-Chen. Hanya saja Qin-Chen menolak dan meminta Kulao Dao untuk menghabisinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Kulao Dao terlihat menjadi begitu senang setelah melakukan penyerapan kepada jiwa dari Lin Jun. Ini cukup wajar karena bagaimanapun Lin Jun berada di ranah Martial Master tingkat tinggi. Jadi kekuatan spiritual yang dia miliki sangatlah melimpah. Tidak heran mengapa Kulao Dao menjadi begitu bergembira mendapatkan semua itu. Ia memberitahu Qin-Chen kalau energi yang dihasilkan dari jiwa Lin Jun setidaknya 10 kali lebih kuat daripada Raja Pedang Suang Feng kala itu. Qin-Chen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun kembali menarik seluruh formasi yang sebelumnya ia pasang. Dan juga membawa masuk Kulao Dao ke dalam tungku penekan iblisnya. Setelah semua itu, Qin-Chen pun pergi ke gua yang sebelumnya telah ia bentuk. Qin-Chen pun kembali menyerap kekuatan ruang yang ada di sana. Di sisi lain terlihat kalau kelompok ketua situ tengah melakukan pengejaran kepada para penghuni dari pinggiran alam Yukuno. Gerakan para monster ini terbilang cukup cepat dan lincah. Bahkan serangan dari tetua situ tidaklah mampu untuk menangkap mereka. Sadar kalau tetua situ tengah kesulitan, jadi para penjaga pun mulai melakukan pengepungan terhadap para monster itu. Karena dengan gitulah mereka bisa menghentikan pergerakannya secara paksa, menggunakan sebuah formasi. Apa yang dilakukan oleh para penjaga berjalan dengan lancar, karena ketiga monster ini telah masuk ke dalam jebakan mereka, dan kini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetua situ berencana untuk melakukan sesuatu, namun ketua penjaga lebih dulu melakukan penyerangan kepada monster beruang. Dan teknik pedang yang ia miliki menghabisi beruang ini tidaklah menjadi masalah. Namun akibat tindakannya telah membuat kedua monster ini mengamuk dan ingin menyerangnya. Untung saja tetua situ bertindak lebih cepat dengan menghentikan pergerakan mereka. Ia pun mengurung kedua monster itu. Formasi tadi pun dihentikan dan tetua situ dengan mudah melenyapkan kedua monster ini dan menjadikan mereka sebagai inti jiwa. Di saat mereka hendak berbicara, salah satu murid pun datang dengan begitu tergesa-gesa. Tujuan murid ini kemari adalah untuk memberitahu kalau sepertinya tetua Lin Jun dari keluarga Lin telah meninggoy. Kabar ini tentu saja membuat mereka terkejut. Terlebih lagi bagaimana bisa sosok kuat seperti Lin Jun meninggoy di pinggiran alam Yukuno. Murid ini segera memberitahu Tuan Hui kalau Lin Jun telah masuk ke dalam ngarai inti alam Yukuno.
Entah apa yang terjadi di sana karena sejak Tetua Lin Jun masuk, ia tidak bisa mengirimkan kabar apapun kepada mereka. Tuan Hui menjadi begitu marah dan bergegas pergi untuk menemui seseorang agar bisa menyampaikan berita itu. Sedangkan untuk tetua situ sendiri juga ikut pergi menyusul demi bisa mencari tahu alasannya. Sino berpindah lagi kepada Abang Qinchan, yang mana sepertinya dia telah memulihkan diri dan ia tengah melakukan pemeriksaan kepada cincin penyimpanan Lin Jun. Qinchan begitu senang dan apa yang dia dapatkan di dalam cincin itu. Ini sesuai dengan harapannya, karena bagaimanapun Lin Jun berasal dari keluarga bangsawan yang terkenal di Papilion Pil. Jadi sudah jelas ia memiliki begitu banyak harta. Qinchan pun menyimpan cincin itu ke dalam cincin miliknya, karena jika sampai ketahuan akan menimbulkan masalah besar. Setelah menyelesaikan segala urusannya, Qinchan merasa ini adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk naik ke tingkat Martial Emperor. Dari ingatan masa lalunya, seharusnya di sana ada tempat yang cocok untuk dia berlatih. Sebelum pergi, Qinchan mengenakan topeng terlebih dahulu, karena bisa saja dia bertemu dengan sesuatu yang berbahaya. Perjalanan terus Qinchan lakukan sampai akhirnya ia pun tiba di sebuah tempat, yang mana di depannya ada beberapa wilayah. Akan tetapi Qinchan itu bingung harus pergi kemana, sebab dia itu telah tersesat. Sampai akhirnya ia akan mencoba Xian Kuyani kupu-kupu giok. Dengan harta ini, Qinchan seketika saja masuk ke dalam kesadarannya, dan melihat dengan begitu jelas wilayah asli dari inti alam Yukuno. Setelah melihat ke sana kemari, Qinchan akhirnya menemukan di mana tempat yang dia cari-cari. Akan tetapi belum sempat pergi ke sana, Qinchan telah dikejutkan oleh kedatangan seseorang, yang mana ia adalah seorang wanita. Gadis ini menanyakan kepada Qinchan apakah ia melihat sesuatu di tempat ini, karena sebelumnya ia telah merasakan fluktuasi energi yang begitu spesial. Akan tetapi Qinchan tidaklah tahu apa yang dia katakan. Jadi dirinya pun memilih untuk pamit pergi saja. Namun semua itu tidaklah semudah yang Qinchan kira, karena wanita ini secara tiba-tiba melancarkan serangan kepadanya. Untung saja Qinchan menyadari hal itu dan masihlah mampu untuk menahannya. Sebelum membiarkannya pergi, wanita ini melihat wajah dari Qinchan. Karena dan begitulah ia bisa melepaskannya. Selain itu, ia juga meminta Qinchan untuk menyerahkan semua harta yang telah ia dapatkan. Jika ia tidak mau menuruti apa yang dia katakan, maka gadis ini akan bersikap kasar kepadanya. Karena bagaimanapun dia itu berasal dari istana Piao Miao. Mendengar hal itu membuat Qinchan merasa tertarik. Karena jika dia berasal dari istana Piao Miao, seharusnya ia mengenal wanita rendahan bernama Sang Guan Xier. Qinchan memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Xuan Yuan Soyu, yang agung dan juga merupakan kekasih dari sang putri kedua dari istana Piao Miao. Jadi apakah wanita itu berani untuk menghukum dirinya? Apa yang Qinchan katakan tentu tidaklah dipercayai oleh gadis ini, dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya karena bagaimanapun Qinchan telah mentertawakan permaisurinya. Nah, sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.